Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Zainal Muttaqin STHI MA selaku pengampu matbul mata kuliah studi hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Farhan Zaki Purwoko dengan NIM 2510 2016, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 5 hadis, yang dimana pertama hadis masyhur, hadis sahih Bukhari, hadis mu'allaq, dan hadis mudraj dan mauquf. Ilmu hadis membagi hadis berdasarkan jumlah perawi, kualitas sanad, dan cara penyampaiannya, dan sampai atau tidaknya kepada Nabi. 5 hadis yang saya sebutkan tadi ini berbeda-beda fungsinya, kedudukan dan kekuatannya dalam hadis. Yang saya akan menjelaskan pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, tetapi jumlahnya belum sampai derajat mutawatir. Ciri utama dari hadis masyhur adalah terkenal dan menyebar luas di kalangan ulama dan masyarakat. Yang penting dipahami dari hadis masyhur adalah hadis masyhur tidak otomatis sahih. Status hukumnya tergantung kualitas sanad dan perawinya. Bisa sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Jadi hadis masyhur dinilai dari popularitas dan periwayatan, bukan dari kualitas dan isinya. Hadis sahih Bukhari, saya akan menjelaskan selanjutnya hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari adalah hadis menjadi kuat karena dukungan hadis lain. Jadi hadis sahih Bukhari tidak bisa memakai satu hadis atau dari satu sanad perawi. Awalnya hadis ini belum mencapai derajat sahih atau dinamakan sempurna, tetapi ada riwayat lain yang sejalan dalam menguatkan, maka derajatnya naik menjadi sahih. Saya akan memberikan ciri penting dari hadis sahih Bukhari, yang dimana kuat bukan karena satu sanad. Kekuatan muncul dari penguatan antar riwayat, diterima sebagai hujjah dalam hukum Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa kerja kolektif sanad bisa meningkatkan kualitas hadis tersebut. Itu penjelasan tentang hadis sahih Bukhari. Saya akan menjelaskan yang ketiga adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus. Yang terputus maksudnya bagaimana? Yang terputus sanadnya. Di mana? Terputus yang di mana? Di bagian awal. Artinya perawi pertama atau beberapa perawi awal tidak disebutkan. Hal yang perlu dipahami dari hadis mu'allaq, yang pertama adalah sanadnya tidak lengkap. Penting sekali menulis sanad-sanad guru atau sanad-sanad perawi. Gurunya siapa? Yang menyampaikan siapa? Kualitas tidak langsung ditentukan. Jadi kita harus mengecek dulu.
perlu penelitian yang saya sampaikan tadi, pengecek dan juga tambahan dari sumber lain. Nggak boleh dari satu. Hadis mu'allaq bukan langsung ditolak, tetapi tidak bisa langsung dijadikan dasar hukum tanpa ada kajian lebih lanjut. Bahwa bisa digarisbawahi hukum tanpa kajian lebih lanjut. Jadi hadis mu'allaq sangat penting, harus melihat dengan penelitian yang bagus dan harus melakukan kajian lebih lanjut tentang hadis tersebut. Itu contoh hadis mu'allaq. Kita akan selanjutnya adalah hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang di dalamnya tercampur perkataan perawi dengan teks hadis, baik pada sanad maupun isi hadis. Cirinya adalah ciri khas dari hadis mudraj, ada tambahan kata atau penjelasan dari perawi. Tambahan itu tidak diberi tanda pemisah untuk menjelaskan dan tidak menyesatkan umat. Bisa menimbulkan, ini yang perlu dibahas, bisa menimbulkan kesalahpahaman jika dianggap berasal dari kata Nabi. Karena itu hadis mudraj harus dipisahkan antara mana sabda, mana ada kata Nabi, dan mana penjelasan perawi. Jadi kata Nabi bagaimana? Ditulis kayak gini kata Nabi, aku makan, contoh Indonesia, Nabi bilang aku makan, terus dilanjutkan perawi aku makan apa? Makan ikan, seperti itu. Itu adalah dari hadis mudraj. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang berhenti pada sahabat, jadi tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti hadis mauquf gak penting? Ya sangat penting juga. Gak semuanya gak penting. Semua 5 hadis ini penting. Hal penting tentang hadis mauquf adalah bukan perkataan dari Nabi. Jangan sampai tersesat dengan gus-gus yang terbaru sekarang. Dan juga yang paling penting adalah berasal dari sahabat. Hal penting ini yang harus tentang hadis mauquf. Pertama, bukan perkataan Nabi. Yang kedua, jelas berasal dari sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga, berarti tetap bernilai tinggi karena sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Hadis mauquf bukan hadis Nabi, tetapi sering dipakai sebagai pendukung pemahaman hukum dan tafsir. Perbedaan dari 5 hadis itu sangat simpel. Saya akan jelaskan sepahaman saya, yang dimana hadis masyhur dilihat dari jumlah dan popularitas perawi. Hadis sahih Bukhari dilihat dari kekuatan gabungan sanad. Jadi harus melakukan pengecekan apakah sanad ini dengan sanad ini menyambung topiknya. Hadis mu'allaq bermasalah nomor 3 bermasalah pada awal sanad hadis mu'allaq ini. Jadi sanadnya rada rewel. Yang keempat adalah hadis mudraj, bermasalah pada campuran isi hadis. Yang kelima adalah hadis mauquf, berhenti pada sahabat bukan Nabi. Yang paling penting adalah hadis mauquf. Jadi saya jelaskan perbedaan simple itu, dan saya akan kesimpulkan sedikit. Ada yang dinilai kelima hadis ini itu ada yang dinilai dari jumlah perawi. Jadi kelima hadis ini mempunyai perbedaan yang sangat beda. Ada yang dinilai dari jumlah perawi, ada yang dinilai dari kualitas kekuatan sanad. Ada yang bermasalah pada sanad, ada yang bermasalah pada isi, ada yang tidak sampai kepada Nabi. Jadi semua itu sangat penting karena ilmu hadis berfungsi untuk menjaga keaslian ajaran Islam agar umat
tidak salah memahami. Agar umat tidak salah memahami mana sabda Nabi, mana penjelasan perawi, dan mana pendapat sahabat. Mohon maaf Bapak Zainal Muttaqin STHI MA, apabila ada salah perkataan maupun penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaklumin, mohon minta penerangan dan mohon minta pelajaran tambahan, karena sekarang saya semester 1 dan jurusan saya ilmu hadis dan tafsir. Sekian dari saya, Muhammad Farhan Zakir Purwoko, Prodi IAT NIM nomor induk mahasiswa 2510-2016 Universitas Syekh Wasilat Kediri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.